takut dan mengharap rahmat. Inti daripada salat malam, inilah rahasia kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat. Jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan, nanti tidak ada istilah sembunyi. Semuanya terbuka. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Ilahi nas tulil firdausi ahla wala aqwa. Jadi Bapak Ibu, saat kita berdiri lama, walaupun baca satu ayat diulangi berkali-kali, walaupun baca surah pendek tapi diulangi berkali-kali, tidak menjadi masalah. Bapak Ibu hanya hafal qulhu. Qulhu dibaca 3 kali, pahalanya seperti baca Al-Quran 30 juz. Ada seorang salih mengajak kawannya, sudah mendekati subuh, ayo bangun salat malam dan baca sepertiga Al-Quran. Langsung orang itu menjawab, bagaimana saya baca, sebentar lagi mau azan. Bacalah qul huwallahu ahad. Salat malam dan qul huwallahu ahad. Jadi Bapak Ibu, yang saya harap, jangan susah fikir, ya Allah saya mau baca apaan. Tidak usah susah fikir. Baca dan nikmati, yang penting nikmati bacaan. Walaupun qul huwallahu ahad setiap hari. Kalau kita bosan baca, Allah tidak akan bosan mendengar. Malah Allah paling senang mendengar bisikan bacaan dan bisikan doa kita malam hari. Allah paling senang mendengar bisikan doa munajat kita malam hari. Itu luar biasa. Terus lanjut, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhan. Ini Bapak Ibu, takut dan mengharap rahmat. Inti daripada salat malam, inilah rahasia kalau Bapak Ibu mau mendapatkan transferan ilmu dari Allah. Yahdharul akhirah, takut kepada Allah dan takut hari akhirat. Takut aib kita ditahu oleh miliaran manusia. Takut dosa kita ditahu oleh miliaran manusia. Malu terbuka buku amal kita dilihat oleh miliaran manusia. Itu semuanya di hari akhirat. Jadi membuat kita jaga salat malam ketakutan kita kepada hari akhirat. Karena di hari akhirat itu apapun yang kita sudah sembunyikan, nanti tidak ada istilah sembunyi. Semuanya terbuka. Di hadapan Allah, di hadapan malaikat dan di hadapan seluruh makhluk. Yahdharul akhirah. Dan barang siapa yang mampu menikmati lama berdiri, akan Allah meringankan lama berdiri di hari kiamat. Bapak Ibu tahu berapa lama berdiri di hari kiamat? Satu hari 50.000 tahun. Sekarang kalau saya minta imam khusus malam Jumat ini, ya, malam Jumat ini saya minta Bapak Ibu malam ini kita agak telat pulang. Saya minta sama imam nanti baca Al-Kahfi salat Isya 110 ayat. Dah tahu bagaimana kalau kita takut salah malah dah ada makmum sudah pulang duluan.
Alasannya apa? Oh, anak nanti bis ketinggalan, nanti taksi tidak ada, nanti kalau terlalu malam tidak aman, itu bermacam. Kita takut urusan antaran ke rumah, pulang ke rumah. Siapa yang menamankan nanti di hari akhirat? Kalau takutan di dunia ini dibandingkan dengan takutan di akhirat, tidak ada, tidak bisa dibandingkan, tidak bisa, sangat jauh. Oleh kerana itu kata Allah di hadis qudsi, barang siapa yang takut kepadaku di dunia, aku amankan dia nanti di akhirat. Barang siapa yang merasa diri aman di dunia, aku akan membuat dia takut nanti di hari akhirat. Tinggal anda milih. Yang perlu kita takuti bukan urusan dunia, Allah. Ini yang membuat kita jaga salat malam. Yahdharul akhirah. Yahdharu, sebenarnya Bapak Ibu, indahnya yahdharu, kata yahdharu ya. Maaf, apa bahasa ya? Sedang ia takut. Sedang dia takut kepada azab ada akhirat. bahasa yang bisa terjemahkan bahasa Arab. Yahdhar. Yahdharu diterjemahkan takut. Padahal lebih sensitif ya, lebih itu yahdharu apa ya? Hati-hati, waspadalah, waspada. Kalau boleh saya bilang lebih waspada itu menurut saya itu lebih daripada takut. Jadi bukan hanya kadang-kadang kita takut belum tentu waspada, tapi saking waspada betul-betul perhatiannya luar biasa kepada akhirat. Jadi setiap akhirat, akhirat. Jadi terus terbayang selalu akhirat. Ini yang membuat kita saking waspada, saking betul-betul berhati-hati. Itulah yang paling kata yang cocok, kata yahdharu, yahdharul akhirah. Agar seimbang Bapak Ibu, karena Islam menanjurkan jangan takut sampai putus asa. Itu yang dilarang oleh Islam. Kadang-kadang saking banyak dosa kita, sudah terbayang akhirat, sudah betul-betul waspada, ingat dosa lalu, akhirnya lama-lama saking tinggi takutnya, ya Allah, terus bagaimana dosa lalu saya? Apakah diampuni atau tidak? Apakah dapat rahmat tidak? Ayat selanjutnya memberikan seimbang. Yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Ya Allah, Bapak Ibu mohon maaf kalau saya mau teliti ya, setiap kata, setiap ayat, setiap kalimat, setiap huruf, barangkali sampai subuh belum kita selesai satu ayat ini, belum tentu selesai. Allahu Akbar. Wa yarju rahmat rabbih. Yarju beda artinya sama raja. Yarju beda artinya sama raja. Raja sudah berharap, sudah lalu, dia punya harapan rahmat Allah, ampuni dah, udah lalu. Tapi yarju tidak pernah berhenti memiliki harapan kepada Allah, tidak pernah berhenti, selalu berharap. Di situ ada takut, ada juga di sampingnya harapan. Dia takut memang dihukum atas dosa dan maksiat yang telah dilakukan, tapi di sisi lain dia merasa Allah Maha Adil dan Allah Maha Kasih Sayang. Bagaimanapun sebanyak dosa kita, sampai Allah bersabda di hadis yang qudsi, Allah berfirman di hadis yang qudsi, ya ibna Adam, hei anak Adam, kalau engkau membawa dosa sepenuh bumi, coba bayangkan, kalau menurut saya kumpulkan dosa semua jamaah Sunda Kelapa, belum sampai sepenuh bumi, belum tentu sampai sepenuh. Tapi coba satu orang kalau bawa dosa sepenuh bumi ini, dosa dan maksiat, dosa besar maupun kecil, tapi tidak ada di antaranya berbuat syirik kepada Allah, kata Allah, saya tidak berduli, kata Allah, aku tidak akan berduli mengampuni segala-galanya. Masya Allah, Allah tidak berduli
Artinya bagi Allah sangat kecil dosa itu yang sepenuh dosa bumi. Cuba bayangkan seluas bumi berapa sih? Tapi subhanallah, bagi rahmat Allah kecil itu semua. Dan syarat jangan berbuat syirik besar, bersentuhan hak Allah subhanahu wa ta'ala.